الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah azza wa jal, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama yang disebut dengan bid'ah, yang setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan diancam dengan neraka. Kaum muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat taqwa adalah wasiat yang sering disampaikan di mimbar-mimbar Jumat, di majelis-majelis kajian, sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, betapa banyak wasiat-wasiat takwa disampaikan, dan begitu banyak orang-orang yang senantiasa menyampaikan wasiat takwa, namun sedikit yang merealisasikannya, sedikit yang mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari yang sedikit yang mengamalkan wasiat takwa itu, bukan sekedar mendengarkan, bukan sekedar menyampaikan, namun kita termasuk. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang begitu mendengar wasiat takwa agar bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, kemudian dia bersegera sami'na wa ata'na dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla juga merupakan bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik syukur adalah kita bersyukur dengan menambah kualitas dan kuantitas amal ketaatan kita. Sebagaimana bentuk syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan oleh beliau ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melaksanakan salat qiyamul lail sampai bengkak kedua kakinya. Maka Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau manusia yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang? Untuk apa engkau melaksanakan salat sampai engkau bengkak kedua kakinya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, tidakkah engkau mau aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka inilah hakikat syukur. Bersyukur dengan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan semakin kita menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur dengan terus menambah ibadah-ibadah kita, amal-amal kebaikan kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita, dan dengan sebabnya Allah Azza wa Jalla akan masukkan kita ke dalam surganya. Kaum muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit apapun, entah untuk bisa berlepas diri darinya, kita menempuh berbagai sebab, pengobatan dan yang lainnya, atau cara yang lain, penyakit itu akan bisa kita berlepas diri darinya agar kita tidak terkena penyakit tersebut,
dengan berusaha meninggalkan sebab-sebab atau meninggalkan hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit tersebut. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita, ternyata ada penyakit yang sangat berbahaya, yang apabila penyakit tersebut menimpa manusia akan membahayakan dirinya, dunia dan akhiratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 penyakit yang sangat berbahaya, yang apabila menimpa manusia akan berbahaya baginya dunia dan akhiratnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa ammal muhlikat, adapun 3 perkara yang dapat membinasakan, membahayakan seorang hamba. Kata Nabi SAW, syuhun muta'. Yang pertama, kekikiran yang ditaati, kekikiran yang dipatuhi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti, hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, kemudian dia mengekor pada hawa nafsu tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seorang merasa bangga dengan dirinya, merasa ujub. 3 penyakit, 3 perkara yang dapat membinasakan anak Adam, siapapun dia, kalau dia tidak berusaha untuk menjauhinya dan tidak berusaha untuk mengetahuinya, maka dikhawatirkan dia akan tertimpa dan terkena penyakit tersebut. Nabi SAW mengatakan penyakit yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati, kekikiran yang dituruti oleh seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat kikir tidak akan muncul, tidak akan ada, dan tidak kita dapati kecuali pada orang-orang yang sudah terkena penyakit cinta dunia. Ketika dia sudah mengedepankan dunia, tumpuannya pada dunia, yang dia usahakan dari bangun tidur sampai tidur kembali dari dunia, maka dikhawatirkan penyakit berupa kekikiran ditaati akan menghinggap pada dirinya. Dan ini musyahad, ini terjadi. Hampir semua orang yang jiwanya, hatinya condong kepada dunia, maka penyakit ini selalu ada pada dirinya. Dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwasanya dengan dia bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini justru akan menambah keberkahan bagi hartanya. Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak ada satu sedekah pun yang akan mengurangi harta seorang hamba ketika dia tahu, seandainya dia benar-benar yakin kepada Allah Azza wa Jalla, dia yakin bahwasanya Allah pasti akan membalas. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan? Keberkahan harta akan kita dapatkan ketika kita mau melanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla, menginfakkan, karena itulah hakikat harta kita. Bukan kita bertahan dengan kekikiran kita, kepelitan kita, yang justru akan membinasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kikir itu muhlikat, salah satu dari yang membinasakan anak Adam adalah kekikiran yang ada pada jiwanya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Nabi SAW menyebutkan di setiap hari, setiap paginya akan ada 2 malaikat yang turun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Yang pertama, untuk orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan berkata, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti dari harta yang dia infakkan, dari harta yang dia belanjakan. Ini doa malaikat, doa makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang didoakan oleh malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya akan berkata dan memohon kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang pelit, orang-orang yang menahan tangan mereka dari infak di jalan Allah Azza wa Jalla, di jalan talafa, kehancuran, kebinasaan.
Maka kita silahkan memilih. Mau memilih yang pertama, yang didoakan malaikat, mendapatkan keberkahan dari doa malaikat, atau sebaliknya, kita didoakan atas kita kehancuran oleh malaikat. Kemudian yang kedua, yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya, kata Nabi SAW, wahawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Orang-orang yang mengekor hawa nafsu ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, karena orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya sangat berat bagi mereka untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Ketika dia dilarang dari satu perbuatan kemaksiatan yang sudah dari kecilnya atau sudah menjadi kebiasaannya, maka sulit bagi dia untuk mengatakan, iya, saya akan tinggalkan. Atau sami'na, saya dengar, wa ata'na, dan kami taati. Sulit. Ini kalimat yang paling sulit yang akan diucapkan oleh orang-orang yang sudah mengekor hawa nafsu, yang mengedepankan hawa nafsu, yang menuruti keinginan jiwanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang yang senantiasa mengekor hawa nafsu mereka dengan sebutan yang buruk, bukan pujian, bukan kebaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang paling sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, melebihi kesesatan orang-orang yang mengekor hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka, baik nafsu dalam bermaksiat, menyelisihi aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya, semuanya ini merupakan jalan kesesatan. Tidak ada yang lebih sesat dari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah katakan, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang menjadikan sesembahannya Tuhannya, atau orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu mereka? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan ternyata orang-orang yang menuhankan hawa nafsu mereka, kata Allah, Allah akan sesatkan mereka dengan ilmu mereka. Percuma dia memiliki titel yang tinggi, memiliki pengetahuan, wawasan yang luar biasa, namun ternyata dia masih mengekor hawa nafsunya, masih belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih belum mau menundukkan hawa nafsunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada manfaatnya ilmu yang seperti ini. Justru itulah ilmu yang Nabi SAW berlindung darinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang senantiasa tunduk dan patuh, dan mau menundukkan hawa nafsu kita kepada Al-Quran dan Sunnah, serta meninggalkan segala bentuk mengikuti dan mengekor hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan-keburukan yang ada. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang ketiga yang membinasakan, yang dapat merusak seorang hamba dunia dan akhiratnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Seorang yang merasa kagum, merasa bangga dengan dirinya, pribadinya. Entah bangga dengan keilmuannya, bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, status sosialnya, atau apa saja yang melekat pada dirinya. Dan orang-orang yang berbangga dengan dirinya kebanyakan orang-orang baik. Perhatikan, tidak ada orang yang berbangga dengan kemaksiatan sedikit. Orang-orang yang mujahir berbangga dengan kemaksiatannya, tapi justru yang menimpa atau kekaguman kebanyakan menimpa orang-orang yang baik, orang-orang yang kelihatan soleh. Kita perhatikan, Nabi SAW mengatakan 3 golongan yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Nabi tidak mengatakan pezina, Nabi tidak mengatakan pencuri, Nabi tidak mengatakan orang-orang yang korupsi, bukan.
Nabi telah mengatakan orang-orang yang sudah menjadi pecandu khamar, tidak. Yang dinyalakan api neraka pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mau berbangga dengan perbuatan mereka, kebaikan mereka. Yang pertama, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jihad yang merupakan dirwatu sanamil Islam, puncaknya agama Islam. Tapi ternyata amalan jihadnya tersebut justru menyeret dia ke neraka wal'iyadu billah. Kenapa? Dia berjihad bukan karena Allah. Dia berjihad agar orang-orang kagum kepadanya, berbangga dengan perbuatannya. Bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, agar dikatakan sebagai jari, sebagai orang yang pemberani, pahlawan. Maka di dunia telah dikatakan akhirnya dia diseret ke dalam neraka wal'iyadu billah. Yang kedua, orang yang diseret ke dalam neraka, seorang yang alim, yang membaca Al-Quran, orang-orang yang berilmu. Bayangkan yang menimpa atau yang ditimpa rasa ujub ini bukan orang sembarangan. Ahli ilmu, ahli ibadah, orang-orang yang baca Al-Quran. Bayangkan Al-Quran yang kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Tapi ternyata yang bisa membuat menjadi manusia terbaik ini, mengangkat manusia menjadi manusia yang paling baik, ternyata bisa menyeret manusia ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Dia belajar ilmu, mengajarkan ilmu bukan karena Allah. Diajarkan ilmu agar dia dikatakan sebagai alim. Dia membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkan. Membaca bukan karena Allah. Dia membaca, menghafal Al-Quran agar dia dikatakan qari, penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran yang bagus suaranya, dilantunkan dan seterusnya. Kemudian dia berbangga dengan hal tersebut. Ternyata perkara ini akan menyeret dia ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang pertama kali dinyalakan baginya api neraka adalah al-mutasaddiq, orang-orang yang bersedekah, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah merupakan perbuatan yang mulia. Sedekah merupakan perbuatan yang dengan sebabnya diampuni dosa-dosanya. Sedekah merupakan perbuatan yang nanti dengan sebab itu dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sedekah merupakan bukti dan tanda keimanan seseorang. Tapi ternyata ada orang-orang yang bersedekah, dengan sebab itu dia diseret ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia bersedekah bukan karena Allah. Kata Nabi SAW, liyuqal, agar dikatakan annaka jawad, engkau adalah manusia dermawan, manusia yang baik, yang mudah memberi. Namun perbuatan tersebut, apa yang dia lakukan, yang diinginkan itu diberikan di dunia, dan di akhirat dia dilemparkan dan dijebloskan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara ujub ini, berbangga dengan amal-amalan kita, berbangga dengan apa yang kita miliki, keilmuan kita, harta benda kita, semuanya itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada milik kita sedikit pun yang abadi dari hal tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga hati-hati kita agar menjadi hati yang tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah taala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ridwanul ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna al iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وسددهم إلى ما ترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا ونياتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا غافر الذنوب، اللهم يا غافر الذنوب اغفر لنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.